Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertema perilaku biaya aktivitas. Di sini ada definisi, yaitu sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Terus selanjutnya ada objek biaya. Konsep perilaku biaya ini tidak dapat dipisahkan dengan perilaku biaya, yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui. Jadi dalam penerapan konsep perilaku biaya ini adalah menentukan objek biaya yang diinginkan. Jadi contohnya seperti perusahaan manufaktur. Terus setelah menentukan objek biaya adalah menentukan dan mengidentifikasikan pergerakan yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik jumlah ukuran keluaran maupun jenis pergerakannya. Contohnya, pengiriman barang dapat diukur dengan satuan barang yang terjual. Oke, lanjut. Di sini ada klarifikasi perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Jadi untuk hal ini, karena biaya tetap ini mencerminkan sebuah komitmen untuk membelanjakan tanpa mempertimbangkan, jadi aktivitas keluaran itu dijalankan dalam jangkauan operasi perusahaan. Jadi secara sederhananya, biaya tetap adalah biaya yang secara total atau keseluruhan itu konstan atau tetap tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas selama dalam rentang yang masih relevan. Dan sini ada yang kedua, biaya variabel. Biaya yang merubah secara total dan memproporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Jadi untuk secara umumnya, biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Biaya ini juga termasuk dalam kategori biaya variabel dikarenakan berhubungan secara langsung dengan basis pergerakan aktivitas tertentu. Untuk contohnya seperti jumlah unit yang diproduksi, lamanya bekerja, lamanya mesin berproduksi, unit yang dijual, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada biaya campuran. Biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, jika suatu biaya mempunyai paduan karakteristik, biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Contohnya yaitu komisi atau penjualan produk dan jasa perusahaan. Dan selanjutnya di sini ada aplikasi konsep perilaku biaya. Yang pertama di sini ada analisis margin kontribusi, konsep yang diturunkan dari penerapan perilaku biaya itu sendiri. Yaitu analisis margin berbasiskan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi secara prinsipnya bahwa analisis margin kontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel dalam penyusunan format dan laporan keuangan. Yang kedua adalah sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Berkomitmen sebagai bagian penting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Oke, yang ketiga ada perilaku biaya bertahap. Perilaku biaya tidak selamanya bersifat kontinu, salah satunya bertahap. Jadi berdasarkan bentuk biaya bertahap ini, suatu biaya itu bersifat konstan dan rentang output tertentu, dan kemudian meningkatkan ke tingkat biaya yang lebih tinggi dengan jangkauan output yang lebih banyak. Mengikuti perilaku biaya bertahap dengan tahapan yang lebar ini didefinisikan sebagai biaya bertahap. Oke, selanjutnya ada metode penentuan perilaku biaya. Yang pertama yaitu metode teknik industri. Metode yang berorientasi ke masa depan dalam penentuan perilaku biaya. Dan yang kedua ada metode analisis akun, yaitu merupakan metode penentuan perilaku biaya. Dan yang ketiga ada metode kuantitatif. Berfokus pada informasi data-data masa lalu untuk menghasilkan model linier yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan bagian tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan. Selanjutnya ada metode
pemisahan biaya campuran. Di sini ada metode tinggi rendah yang menggunakan titik-titik data tinggi dan rendah sehingga membentuk garis lurus. Jadi suatu mode untuk menentukan persamaan satu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik tinggi dan titik rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter berpotongan dan kemiringan. Titik-titik tinggi dapat didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Dan di sini yang kedua ada metode scatter plot, analisis biaya untuk memeriksa data secara visual. Jadi untuk metode ini itu menentukan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam penerapan metode scatter plot adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antara biaya, penyetelan, dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulannya itu signifikan dari metode scatter plot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode scatter plot adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Dan lanjut yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Yaitu ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus. Jadi untuk metode kuadrat ini setiap divisi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran terdekat keseluruhan. Jadi penguadratan divisi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Jadi untuk garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya, garis kesesuaian terbaik baseline line yaitu garis dengan jumlah kuadrat divisi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasikan garis yang paling sesuai. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu program regresi, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Yaitu program regresi ini menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumusan biaya regresi adalah garis yang paling sesuai, rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Dan di sini ada pertimbangan manajerial. Merupakan metode yang paling banyak ditemukan dan digunakan dalam praktik. Jadi keunggulan dari pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya terhadap dan variabel. Di sini saya menjelaskan beberapa, ada 3, yaitu manajer juga menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Dan manajer juga mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Dan manajemen juga menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Oke, cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.